Halo, kenalin aku Agung Prasta dari Vkom Angkatan 2020. Hai semuanya, kenalin aku Tasya, mahasiswa Vkom Angkatan 2018. Halo, saya Jocelyn Octavia Angkoviono dari jurusan Interior Arsitektur 2021. Halo semua, perkenalkan nama saya Kairin Krisri Mantara dari jurusan Psikologi Angkatan tahun 2021. Halo semuanya, perkenalkan namaku Sharon Setiawan, mahasiswa Universitas Ciputra, jurusan ABMRC Angkatan 2021. Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim Enhance, yang anggotanya terdiri dari saya sendiri Andreas Lim, kemudian ada teman saya juga yang bernama Daniel Aprilio, Timothy, Averil, dan juga Brian. Kami adalah peserta Lomba ELO Kreatif Divisi Mobile Apps dan Web tahun 2021 dan berhasil meraih juara 3 dalam lomba tersebut. Perkenalkan, nama saya Jacqueline Ejinakwari, selaku salah satu mahasiswi IPMIC Angkatan 2020. Halo, nama saya Rachel dari jurusan Psikologi di Universitas Ciputra Angkatan 2021. Karena memang sebelumnya telah terbatas oleh pandemi, jadi untuk saat ini udah menumbuhkan kembali jiwa kompetisi dan bisa mengikuti lomba. Sejauh ini walaupun online tapi tetap bisa membangun mental kompetisi. Saya nggak pernah mengikuti lomba menciptakan puisi di skala yang nasional. Lalu juga menciptakan puisi hanyalah sekedar hobi bagi saya. Lalu semenjak kuliah, saya tertarik untuk mengikuti berbagai macam lomba. Jadi saya mencoba untuk mengumpulkan karya saya di pihak-pihak lomba tertentu. Lalu saya mengikuti lomba di Writing Project ini. Dan tentunya saya memiliki perasaan yang gundah dan juga gugup, karena pasti di setiap lomba akan ada peserta yang memberikan karya-karya yang sangat luar biasa. Lalu akhirnya pengumuman pun datang dan saya mendapatkan info bahwa saya mendapatkan juara 1. Tentunya saya mendapatkan perasaan yang senang dan bangga dengan saya sendiri karena bisa melampaui beberapa karya yang luar biasa. Namun saya tidak akan berhenti di situ saja karena saya akan menciptakan puisi lebih baik lagi dan juga mengikuti lomba-lomba yang akan datang. Jadi beberapa bulan yang lalu, saya beserta teman-teman saya mengikuti lomba nasional yaitu LO Kreatif yang diadakan oleh Aptisi Jatim. Kita mengikuti lomba di cabang lomba TikTok dan puji Tuhannya kami berhasil menangkan juara pertama. Jadi dari kita berempat, kita tidak punya ekspektasi terlalu tinggi karena kita juga gak kepingin terlalu down kalau misalnya kita tidak bisa mencapai ekspektasi tersebut. Tapi kita tetap memberikan all our best. Jadi melalui lomba ini saya juga disadari bahwa we do our work and God will do the rest. Jadi kita harus berusaha mengerjakan sekuat tenaga kita, tetapi yang menentukan menang kalahnya itu semua di tangan Tuhan. Well, this is the first time I've joined the dance competition in solo category di Talent Highland 2021 kemarin, dan banyak pengalaman yang bisa aku dapatkan, terutama itu koreografi dan teknik yang cukup susah. Dan waktu latihan kemarin itu sempat mengalami luka-luka di bagian itu. And I think this is a good experience for me. Semua tentu dimulai dari pencarian ide. Menemukan ide yang tepat dan sesuai dengan tema lomba menjadi tantangan tersendiri bagi tim kami. Setelah 3 hari berdiskusi dan melakukan polling bersama, akhirnya kami menemukan suatu aplikasi untuk mengurangi tingkat stres bernama Smedi. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, kami bekerja sama untuk menyelesaikan aplikasi yang telah direncanakan. Dengan persiapan yang matang, kami berhasil lolos dari tahap seleksi dan masuk ke tahap final. Mengetahui pengumuman finalis, kami semakin bersemangat untuk mempersiapkan presentasi final dengan memikirkan konsep unik yang menjadi pembeda dengan finalis lainnya. Penantian selama 1 minggu tanpa terasa berakhir, dan tim Enhance diumumkan sebagai juara 3 dalam divisi aplikasi web atau mobile. Nah, semua itu tak lepas juga dari adanya kerja keras kita dan adanya dukungan dari dosen pembimbing kita, serta doa yang mengiringinya. Waktu kurang dari 1 bulan itu bukanlah waktu yang lama, terlebih untuk pengerjaan sebuah proyek aplikasi. Tambah lagi adanya urusan lain seperti perkuliahan, yakni tugas mingguan, organisasi, dan kepanitiaan membuat jadwal kita semakin padat, layaknya barisan semut yang tak memiliki celah. Dan jujur saja, dalam proses mengikuti lomba ini, kami ditemani perasaan ragu akan kesempatan kami untuk masuk ke final, bahkan apalagi memperoleh juara, karena berbagai macam masalah yang kami hadapi tadi. Namun, kami tidak merasa takut jikalau kami akan menjelma atau mengalami kekalahan dari lomba ini, sebab kami percaya
pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan dari lomba ini justru akan membuat kekalahan tersebut menjadi jalan menuju kemenangan kami ke depannya. Kemarin saya mengikuti lomba dari LO Kreatif di cabang lomba TikTok dan puji Tuhan meraih juara 1. Saya merasa senang mengikuti lomba LO Kreatif kemarin karena selain dibimbing dengan baik oleh BMA, juga disupport terus. Kami mendapatkan banyak pelatihan, juga mendapatkan apresiasi dengan hadiah yang setimpal juga. Jadi ya kami merasa sangat senang. Bagaimana cara kerja bersama-sama, jadi aku bisa brainstorming sama teman-teman menjadi sebuah kerja tim yang baik untuk satu tim kelompok lomba kayak gitu. Terus juga adanya lomba ini juga sebagai bentuk penuangan wadah ide-ide kreatif aku dan teman-teman tim sebagai istilahnya diimplementasikan dalam bentuk karya. Sebagai pengalaman baru yang tiap hari cuman kuliah online, ngadep laptop gitu, jadi ikut lomba ada pengalaman baru, jadi dikerjakan secara offline, ketemu banyak orang, ketemu orang baru, ketemu orang luar, kerja sama tim kayak gitu. Jadi memberikan experience yang baru di masa online ini. Adanya support penuh dari Universitas Ciputra membuat aku jadi makin semangat untuk bisa mengikuti lomba, kayak lomba-lomba online, lomba-lomba yang butuh take video, maksudnya butuh kru dari kampus udah nyediain sendiri, jadi kita lebih semangat dan lebih bagus untuk produksi karyanya gitu. Mencoba hal baru di bidang yang baru, jadi aku sendiri yang sebelumnya mungkin kalau kompetisi ikutnya di kompetisi seni, tapi sekarang udah bisa ke kompetisi lomba video, terus juga kompetisi lain seperti public speaking. Teamwork, Tasya nggak hanya bekerja sendirian, tapi Tasya juga bekerja sama dengan teman-teman yang lain, baik itu yang seangkatan maupun adik tingkat. Mengasah kreativitas. Walaupun online, tapi tetap kita perlu mengeksplor hal-hal baru agar dapat menyalurkan ide kita dan kreativitas kita dalam karya kami. Time management dan priority management. Tidak hanya waktu saja yang kita harus atur, selain waktu kita juga harus bisa mengatur prioritas, mana yang harus dikerjakan duluan, mana yang harus diselesaikan lebih dulu, mana yang harus selesai dan segala macam. Gimana cara berkomunikasi dengan pihak eksternal dan bagaimana bekerja sama atau berkoordinasi dengan pihak-pihak yang lain seperti dosen, semisal kita bimbingan tentang karya kami, lalu mau pinjam ruangan, kita harus ketemu dengan siapa, lalu kita juga mengajak beberapa teman lain untuk jadi talent dan segalanya. Untuk lebih berani memulai, karena tanpa berani memulai, kita tidak akan bisa membuat karya, kita tidak akan bisa maju dan lebih berkembang lagi. Jadi selain mendapatkan pengalaman dan juga pesan hidup, saya juga mendapatkan banyak sekali pelajaran dari kelompok-kelompok lain yang mengikuti lomba tersebut. Bagaimana kreativitas mereka, bagaimana cara membuat framework, bagaimana membuat storyline yang menarik, dan juga banyak sekali hal-hal lain yang biasa kita tidak dapatkan bila kita berkuliah seperti biasanya. Salah satu hal yang juga sangat membantu kami sebagai kelompok adalah adanya support dari BMA dalam hal administrasi. Jadi proses pendaftarannya itu lumayan panjang dan juga lumayan ribet, tapi kita sebagai kelompok tidak terlalu perlu untuk fokus ke hal tersebut dan bisa lebih fokus ke projectnya sendiri karena bantuan dari BMA. Mereka membantu administrasi dan juga secara finansial. Bahkan sebelum kita presentasi di babak final, kita juga ada bantuan dari BMA dalam melatih presentasi kita dan juga masukan-masukan serta feedback dari pihak BMA, sehingga secara kelompok kita benar-benar merasa sangat disupport, juga diringankan oleh adanya pihak BMA yang membantu kita dalam banyak hal. Bagaimana saya dapat mengembangkan kemampuan dan juga kepercayaan diri saya. Saya rasa ini satu hal yang sering kali dikatakan bahwa kompetisi akan membantu Anda untuk berkembang dan lain-lain. Namun benar-benar saya rasakan melalui kompetisi-kompetisi ini karena saya menjadi
lebih yakin dan juga lebih percaya diri dengan kemampuan saya, dan juga lebih percaya diri dengan hal-hal apa saja yang bisa saya lakukan bila saya memang benar-benar memberikan yang terbaik dan juga melakukan yang terbaik. Nah, dan tentunya kepercayaan diri ini dan keyakinan kepada kemampuan ini membuat saya menjadi lebih yakin untuk ikut kompetisi-kompetisi lainnya. Jadi salah satu efek samping dari ikut kompetisi sekali adalah jadi ketagihan untuk ikut kompetisi-kompetisi lain. Jadi semenjak saya mengikuti salah satu kompetisi awal saya, yaitu Spelling Bee yang diadakan oleh Asian English Olympics by Binus, saya merasa saya menjadi lebih ingin untuk mengembangkan diri lagi, dan saya juga ingin belajar lagi. Rasa bahwa saat-saat kuliah ini adalah saat-saat yang sangat tepat dan juga sangat efektif untuk kami mengikuti lomba-lomba seperti ini dan kompetisi-kompetisi baik nasional atau internasional, karena ini menjadi kesempatan kami untuk belajar diri kami itu siapa, apa saja kemampuan kami, dan kami juga bisa mendapatkan koneksi-koneksi yang lebih banyak dengan bertemu dengan orang-orang lain. Dan itu juga salah satu keuntungan yang saya dapatkan dari mengikuti kompetisi-kompetisi ini, karena contohnya dengan perlombaan debat yang saya ikuti, saya mampu berkenalan dan juga tentunya bekerja dengan lebih baik dengan teman-teman dari Vkom dan juga dari IBM Regular Class. Jadi saya lebih mendapatkan banyak koneksi dan juga mendapatkan banyak teman dari antar jurusan dan juga baik dari universitas-universitas lain. Saya mendapatkan lebih banyak lagi skill-skill untuk berkomunikasi di depan orang banyak, terutama di depan teman-teman, dan juga belajar untuk bekerja sama agar bisa menghasilkan video yang baik, dan juga belajar untuk mengerti antar teman satu sama lain agar tidak terjadi miskom. Saya juga belajar untuk meningkatkan skill editing agar bisa mendapatkan video yang baik, hasil video yang baik, dan juga yang paling berkualitas. Dan semoga teman-teman yang lain juga bisa termotivasi dan ikut kompetisi selama masa pandemi ini. Selagi ada kesempatan, kita harus berani untuk mencobanya dengan usaha dan tekad yang kuat, karena kita nggak bakal tahu kapan kesempatan itu akan datang lagi. Yang terakhir, saya mau merekomendasikan semua mahasiswa, terutama di Universitas Ciputra, untuk mengikuti lomba-lomba, karena mengikuti lomba ini walaupun kelihatan simpel, tapi itu benar-benar memberikan warna pada kehidupan berkuliah kita. Walaupun terasa kayak, wah kalau aku ikut nanti banyak banget pressure-nya, sudah sibuk kuliah, mungkin kepanitiaan di UC. Tapi ikut lomba ini nggak terlalu sangat amat ribet, tapi emang benar-benar membutuhkan skill yang biasa kita tidak dapatkan di kuliah biasanya. Selain itu kita juga bisa menambah networking, jadi benar-benar ngerekomen semua untuk ikut. Nah, oleh karena itu, ayo jangan takut untuk gagal, mulailah terlebih dahulu. Dan jika pun gagal, hal yang perlu kalian lakukan adalah tenangkan diri Anda, mulai kembali dari awal. I'm grateful for the Talent Hunt 2021 kemarin, karena mereka bisa memberi wadah kepada teman-teman dan juga aku yang ingin mengembangkan talenta di bidang dance lebih lanjut lagi. Dan poin plus dari mereka juga bisa ngadain lomba ini secara online, apalagi di masa pandemi ini, sehingga seluruh peserta di wilayah Indonesia bisa mengikutinya dengan baik. Dan everything was great, this is a good experience, dan aku juga berterima kasih karena mereka bisa memberikan aku kesempatan menjadi juara 1 di Talent Hunt 2021. Semangat, dadah, terima kasih. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Thank you.